Yang sudah berlalu sudah. Kira-kira gimana sih? Karena untuk mencari data, untuk mendapatkan informasi supaya strategi perangnya mantap benar. Data dicari untuk mendapatkan itu seperti apa? Atau kita suruh teman kita jadikan dia utusan, pergi kepada dia dan untuk menggali informasi sebanyak mungkin kira-kira gimana. Jadi ketika berperang, ketika mulai maju dan menyatakan I love you, nah gitu ya, setidaknya udah tahu dulu medan peperangan. Betul. Tapi poinnya adalah kita mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kasih kita karena kita tidak tahu lawan kita akan seperti apa. Apakah dia akan menolak? Apakah dia akan menerima atau tidak? Dan puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19 menyebutkan, kita mengasihi dia karena ia terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kita mengasihi dia karena ia terlebih dulu mengasihi kita. Jadi Tuhan yang menyatakan duluan, bukan kita yang menyatakan duluan. Jadi kita tidak punya resiko ditolak. Tuhan menghilangkan resiko itu. Jadi tidak ada perlu resiko kita ditolak sama Tuhan. Kalau kita ditolak, siapa lu? Gitu kan? Siapa kamu? Enggak, dia menghilangkan itu dengan menyatakan dengan ekspresi, dengan mengekspresikan terlebih dahulu, aku mengasihi engkau. Itu disebutkan. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terjemahan lain menyebutkan begini, aku tidak ingin pengorbananmu. Jadi saudara, tidak perlu engkau melukai tubuhmu untuk merasakan bagaimana kira-kira Tuhan Yesus disalib. Enggak, engkau tidak perlu memberikan persembahan yang lebih banyak untuk dapat menyenangkan Tuhan. Engkau tidak perlu melayani lebih banyak. Engkau tidak perlu berbuat lebih banyak. Enggak, Alkitab katakan, aku tidak ingin pengorbananmu. Aku ingin kasihmu. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, aku tidak ingin pengorbananmu, aku ingin kasihmu. Aku tidak ingin persembahanmu, aku ingin engkau mengenal aku. Itu firman Tuhan katakan. Sebagian dari kita mengira Allah terlalu sibuk. Ya, kita berpikir bahwa buat Allah kita nggak penting. Dan kadang-kadang juga itu, ini hal yang benar, ini hal yang real. Kita berpikir jangan-jangan pertama Tuhan gak punya waktu sama saya, dan yang kedua jangan-jangan Tuhan juga gak ingat sama saya. Sudah pernah mungkin waktu di sekolah ataupun di tempat pekerjaan, waktu di sekolah mungkin, setiap kali ketemu dengan guru, hey, nama kamu siapa sih? Gitu. Atau ketemu kepala sekolah, nama kamu siapa? Tiap kali ketemu, tiap kali nanya, tiap kali ketemu, karena gak ingat, gak ada di memorinya tentang kita, benar gak? Dan ketika kita bayangkan, apalagi Tuhan, miliaran orang, kita berpikir jangan-jangan Tuhan gak ingat juga nama saya, nggak ada di listnya. Pas coba dilihat hilang gitu. Nggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Dia bukan Allah yang tergesa-gesa, Dia Allah yang mempunyai waktu, Dia Allah yang tidak sibuk dengan kita. Keluaran 34 menyebutkan Ia adalah Allah yang sangat memperhatikan hubungannya denganmu. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari Bapak Ibu tahu bahwa kami sudah menikah. Saya sudah punya istri, dan kami baru anniversary beberapa hari yang lalu. Saudara bayangkan, seandainya pada tanggal 25 April itu saya datang kepada istri saya dan mengatakan, Hani, boleh contoh ini? Saya, tapi itu jadi nama banget gitu. Hani, ini saya kasih bunga buat kamu. Tapi beneran ya. Ini saya kasih bunga untuk kamu. Saya berikan bunga ini untuk 3 alasan strategis. Pertama, aku adalah suamimu. Kedua, ini adalah hari anniversary. Dan yang ketiga, semua suami kasih bunga. Terus kemudian saya kasih bunga sama istri saya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa pendapat istri saya?
Saya tidak akan bertanya sama istri saya. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, apa pendapat istri? Menurut apa kira-kira akan dia lakukan? Apa respon dia? Kira-kira dia tersentuh atau enggak? Dia tersentuh, dengan makna seperti itu, dia ingin menyentuh, Ngerti maksudnya? Saya percaya dia senang untuk diperhatikan, senang. Tetapi dia tidak suka diberikan perhatian yang sifatnya berupa kewajiban, mengekspresikan kasih sebagai kewajiban. Saya suami, ini hari anniversary, saya harus ingat ini bunga. Betapa sering kita berbuat seperti itu, betul nggak? Kita datang kepada Tuhan, kita melakukan semua aktivitas kita, semua kewajiban kita, dan kita katakan, ya oke, ini hari Minggu, Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Terima kasih, amin. Dari ngomongnya aja nggak kena. Ini saudara bisa bayangkan kalau saya datang sama istri saya, honey, I love you. Nggak kena. Betapa seringnya. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Satu hal yang pasti, saudara, bahwa dia bukan hanya mau dikasih, dia mau dikasih dengan segenap hati. Dia bukan mengasihi dengan ya I love you. Itu kayak fansnya Michael Jackson gitu ya. I love you. Bukan. Pas sekali selebritis, I love you. Ya iya, karena kamu semua ngasih uang buat saya. Tanpa kamu saya akan pernah jadi bintang, bener gitu kan? Dan ada orang bilang, oh my, I love you. Bukan gitu. Dia mau dikasihi dengan mesra, dengan intim, dalam. Dia mau dikasihi dengan cara seperti itu. Dia tidak mau dikasihi dengan cara, ya Tuhan, saya hari ini sudah urusan sistem, hari ini saya sudah jadi pemimpin pujian, kemarin saya sudah ikut kelompok kecil. Oke, that's it, selesai. I love you. Dia Allah itu bukan tembok, saudara. Dia Allah adalah pribadi. Artinya pribadi, dia memiliki perasaan, dia memiliki keinginan. Salah satu keinginannya adalah dicintai. Oleh siapa? Oleh engkau yang dia cintai. Itulah kebenaran. Allah tidak menghendaki kewajiban. Ia tidak menghendaki tata cara dan agama dan peraturan. Itu sebabnya saudara tidak perlu mengikuti aturan-aturan tertentu yang kau sangka itu akan mengasihi dia. Nggak kena. Karena yang terdalam dari hatimu itu yang akan sampai kepada Tuhan. Bukan dari apa yang terlihat yang akan sampai kepada Tuhan, tapi apa yang terdalam, apa yang datang dari hatimu itu yang akan sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengasihi dia sebagai kewajiban. Kita akan dengarkan terlebih dulu saudara-saudara kita yang menyanyikan pujian yang kiranya bisa menjadi berkat buat kita juga. Silakan.